Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah sehat lah. Jadi kan nanti hari ini kita sama-sama berdiskusi dulu sebelum kegiatan observasi. Jadi kita pembicaraan dulu sebelum kegiatan observasi. Jadi ini dikatakan itu pra observasi Bu ya. Jadi tujuannya kita observasi ini, tujuannya kita berbicara sebelum observasi ini untuk menyamakan visi kita tentang pembelajaran mendalam. Mungkin Ibu sudah tahu tentang pembelajaran mendalam telah sedikit sama Ibu sedikit tidak sama-sama belajar. Nah, jadi sebelum kegiatan observasi ini saya ingin mengetahui sejauh mana persiapan Ibu untuk kegiatan observasi nanti. Baik Ibu, yang pertama saya sudah membuat modul ajar Ibu. Kebetulan saya mengambil pelajaran matematika Ibu kelas 4. Jadi saya sudah menyiapkan modul ajar. Terus tuh sudah menyiapkan hari Bu ya, yang sudah kita tentukan, yang Ibu nanti bakalan mengobservasi saya. Terus pastinya saya sudah mengkondisikan kelas Ibu. Iya. Jadi itu persiapan Ibu ya. Iya Bu. Nah, kemudian bisa ceritakan sedikit tentang prinsip pembelajaran mendalam yang nanti akan Ibu integrasikan dalam kegiatan pembelajaran nanti. Nah, Ibu. Mohon izin sebelumnya, saya mengambil materi pembelajaran kelas 4 matematika Bu ya. Jadi modul ajarnya saya membuat tentang judulnya membandingkan dan mengurutkan bilangan cacat. Nanti di dalam modul ajar yang saya buat itu Ibu, di sintaknya itu kurang lebih anak-anak itu nanti akan saya bagi secara berkelompok. Kemudian nanti anak-anak itu diberikan suatu masalah atau tantangan Ibu, sehingga nanti mereka bisa berpikir secara kritis untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan secara tidak langsung siswa pun nanti akan terlibat aktif Ibu di dalam proses pembelajarannya. Sehingga yang saya inginkan itu memberikan pengalaman pembelajaran kepada mereka itu yang bermakna, menyenangkan, dan juga mereka itu dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari nanti. Seperti itu. Jadi kalau saya lihat itu pemikiran kritis pula dengan kolaborasi anak serta siswa. Mungkin ada aspek lain yang perlu saya amati. Untuk aspek lain tidak ada Ibu, fokus di kolaborasi mereka aja, di keterlibatan siswa aja, bagaimana nanti mereka melakukan pemahaman atau pemikiran kritisnya Ibu. Jadi kita fokus ke situ aja mulai. Jadi nanti yang saya amati betul Bu. Tentang bagaimana Ibu mendorong siswa supaya memiliki pemikiran kritis dan juga kolaborasi antar siswa. Apakah ada kendala yang Ibu hadapi sebelum kegiatan pembelajaran nanti? Kendala itu pasti ada Bu ya, karena pertama pembelajaran mendalam ini kan sifatnya baru Bu ya. Jadi untuk saya pun masih baru memahami, baru mulai belajar, sehingga kendala yang saya temui itu terutama dalam membuat modul ajarnya itu Ibu, yang sesuai dengan pembelajaran mendalam ini tadi, bagaimana cara membuat supaya bagus sesuai dengan memuat 3 prinsip tadi, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Bagaimana cara membuat modul ajaran tadi. Jadi itu kendala utama. Ya, kendala utamanya yang pertama nih ya. Belajarannya baru ini. Modul ajarnya betul karena kan ini baru. Jadi itu bagaimana yang pasnya mungkin yang sesuai gitu. Jadi kan ketika Ibu menghadapi kendala demikian, apa ada upaya untuk mengatasinya? Upaya yang saat ini saya lakukan pula yang pertama yaitu saya mencari dari berbagai sumber ataupun referensi yang ada yang berkaitan pastinya dengan bagaimana cara membuat modul ajar yang baik. Selain itu juga saya sering bertanya, sharing Bu, ketika pada saat jam-jam kosong itu bertanya dengan teman sejawat ataupun mencari dari internet ataupun saya bertanya langsung dengan atasan saya Ibu, bagaimana cara membuat modul ajar yang baik yang sesuai dengan deep learning tadi.
gitu. Terus sekali pula dengan cara dengan orang-orang sekitar memanfaatkan menggunakan alat seperti teknologi internet. Sekali mungkin nanti saya akan masuk ke kelas ibu sekitar 60 menit baik kegiatan supervisi. Jadi yang saya lakukan nanti akan mencatat bagaimana siswa berpartisipasi dalam pembelajaran, kemudian bagaimana strategi pembelajaran mendalam yang ibu terapkan, apakah sudah mengenai siswa atau belum. Jadi itu nanti akan saya lihat. Jadi saya tidak akan mengganggu kegiatan pembelajaran. Jadi ibu mengajar seperti biasa aja, bilang jangan terganggu dengan kehadiran saya nanti di sana. Kemudian adakah yang perlu saya amati lagi selain yang tadi? Tidak ada, fokus di keterlibatan anak tadi saja, di kolaborasi tadi, sama di bagaimana cara mereka memahami dengan pemikiran kritis mereka. Itu saja. Betul sekali Bu. Pokoknya kita namanya kita juga masih belajar tentang belajar mendalam, jadi kita fokus ke mungkin beberapa item saja yang akan kita amati. Betul sekali ya. Mungkin itu aja. Belum sangat mengharapkan menantikan untuk bisa melihat bagaimana proses kegiatan pembelajaran mendalam yang diterapkan. Nanti apakah sudah sesuai, bagaimana siswa akan terlibat, nanti akan saya lihat. Mungkin kalau ada pertanyaan sehubungan dengan kegiatan observasi nanti bisa hubungi saya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Bu ya. Dan sehat selalu. Sampai jumpa nanti di kegiatan observasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.